Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Tridewanti dengan NIM 224821043. Di sini saya akan melakukan tugas resume nutrasetikal dari Bapak Hari Ade Saputra. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Nutrasetikal yaitu jenis makanan atau komponen makanan yang memiliki manfaat kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Konsep ini diperkenalkan oleh Dr. Stephen de Villiers pada akhir tahun 1980-an. Berasal dari gabungan kata nutrition dan pharmaceutical termasuk dalam kategori functional food, yaitu makanan yang memberikan manfaat kesehatan melebihi nutrisi dasar. Peran nutrasetikal dalam kesehatan. Komposisi makanan terbukti secara ilmiah dapat mempengaruhi kesehatan dan risiko penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Penelitian menunjukkan buah dan sayuran melindungi tubuh dari kanker dan penyakit kardiovaskular karena kandungan antioksidan seperti beta-karoten dan asam askorbat, faktor yang mempengaruhi kerja nutrasetikal. Di sini ada 3 materi, yaitu variabilitas, dosis akibat jenis kelamin, usia, lingkungan. Yang kedua, kompleksitas kimia, makanan dan interaksi antar komponennya. Yang ketiga, pengaruh genomika fungsional untuk memahami ekspresi gen yang diinduksi senyawa makanan. Mekanisme molekuler nutrasetikal, reseptor ligand interaction menjadi kunci dalam respon biologis terhadap makanan. EPA, asam lemak omega 3, mengaktifkan reseptor PPAR, berperan dalam metabolisme lipid dan peradangan. Yang kedua, aflavin, teh hitam, inhibitor protein anti apoptosis BCL2. Yang ketiga, kurkumin dan asam ursolat, menargetkan jalur apoptosis intrinsik dalam sel kanker. Antioksidan dalam nutrasetikal. Antioksidan adalah senyawa yang memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Di sini ada antioksidan dalam nutrasetikal berperan penting dalam mencegah penyakit kronis dengan mengurangi stres oksidatif. Sumber umum antioksidan termasuk ginseng, teh hijau, dan berbagai senyawa alami seperti flavonoid dan polifenol yang ditemukan dalam buah dan sayuran. Yang kedua, terdapat antioksidan endogen, diproduksi tubuh, dan eksogen dari luar, misalnya vitamin C, E, polifenol, dan karotenoid. Yang ketiga, kombinasi vitamin E, C, dan beta-karoten menurunkan oksidasi LDL dan risiko aterosklerosis. Fitokimianya adalah senyawa kimia yang ditemukan dalam tumbuhan dan memiliki potensi manfaat kesehatan. Dalam konteks nutrasetikal, fitokimia berperan penting karena banyak dari senyawa ini memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Fitokimia ini ada sumber dan manfaat kesehatan utama. Fitokimia dari karotenoid ada wortel, tomat, jagung. Manfaatnya antioksidan, prekursor vitamin A, cegah kanker. Likopen ada sumber tomat dan semangka. Manfaatnya antioksidan, kuat, pelindungan sel. Astaxanthin ada alga, udang, dan salmon, antiinflamasi sebagai antiinflamasi dan perlindungan kulit. Yang terakhir, flavonoid, sumbernya adalah teh, buah, dan sayur. Manfaatnya antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Klasifikasi nutrasetikal. Yang tradisional ada produk alami tanpa perubahan, mengandung nutrisi, herbal, fitokimia, enzim, dan probiotik. Yang non-tradisionalnya ada produk hasil rekayasa bioteknologi seperti fortified dan rekombinat nutraceutical. Tantangan inovasi nutraceutical yaitu ada banyak senyawa aktif nutraceutical memiliki kelarutan air, bioavailabilitas, dan absorpsi rendah. Yang kedua, solusi. Penggunaan teknologi nanopartikel, misalnya nanopartikel kitosan untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas, dan bioavailabilitas senyawa aktif. Yang ketiga, standaritas produk bahan alam penting untuk menjamin kualitas dan keamanan. Kerusakan bahan pangan dan dampaknya ada 3, yaitu penyebab kerusakan. Ada mikroorganisme, aktivitas enzim, paparan oksigen
cahaya, dan suhu. Jenis kerusakannya mikrobiologis, kimiawi, fisik, mekanis, dan biologis. Contohnya seperti perubahan tekstur, bau busuk, rasa asam, timbul lendir atau jamur. Klasifikasi ketahanan bahan pangan. Berdasarkan kecepatan kerusakan, ada 3, yaitu mudah rusak seperti susu, telur, daging. Yang agak mudah rusak seperti sayur dan buah, dan tahan lama seperti sereal, kacang-kacangan. Strategi pengawetan penting untuk menjaga nilai nutrasetikal bahan pangan. Pencegahan kerusakan pangan. Metode blanching pra-pemanasan untuk inaktivasi enzim. Contoh, jus jeruk. Enzim pektinesterase dinonaktifkan pada suhu tinggi. Penyimpanan suhu rendah, modifikasi atmosfer, dan teknik pengeringan untuk mempertahankan stabilitas nutrien. Arah pengembangan nutrasetikal. Di sini yang pertama, arah pengembangan nutrasetikal saat ini berfokus pada diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, serta potensi pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit. Yang kedua, tren global ke arah personalized nutrition dan precision medicine. Yang ketiga, penelitian berbasis omics, genomics, proteomics, dan metabolomics. Yang keempat, perlu kolaborasi antara akademisi, industri pangan, dan otoritas kesehatan untuk legalitas dan standaritas produk. Kesimpulannya, nutrasetikal merupakan pendekatan inovatif dalam pemanfaatan makanan sebagai agen pencegahan dan terapi berbagai penyakit. Dengan potensi besar dalam bidang kesehatan modern, kandungan senyawa bioaktif seperti antioksidan, fitokimia, dan vitamin dalam makanan terbukti dapat memberikan efek fisiologis positif terhadap tubuh, termasuk perlindungan terhadap kerusakan sel, penuaan, dan penyakit degeneratif. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam hal pembuktian ilmiah, standarisasi produk, dan konsistensi kualitas terutama untuk bahan alam tradisional. Oleh karena itu diperlukan integrasi riset lintas disiplin, dukungan regulasi yang kuat, serta edukasi publik yang memadai agar pengembangan dan penerapan nutrasetikal dapat memberikan manfaat yang optimal dan terukur bagi kesehatan masyarakat. Baiklah, sekian dari resume yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.